Halo, sekarang kita akan membahas keluhuran manusia sebagai citra Allah. Untuk mengetahui apa itu citra Allah, silahkan simak penjelasan berikut. Citra dalam KBBI dapat diartikan sebagai gambaran atau juga cerminan. Lalu apa arti dari citra Allah itu? Citra Allah berarti manusia ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hal ini sama yang dikatakan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kalau begitu, apakah manusia dan Allah itu sama? Jelaslah tidak. Sebutan citra Allah menunjukkan bahwa manusia itu menjadi gambaran dari Allah atau menjadi cerminan dari Allah. Bukan berarti fotokopian atau hal yang sama. Karena manusia sebagai citra Allah, sebagai gambaran dari Allah, maka manusia harus menampakkan kebaikan-kebaikan Allah. Itu adalah salah satu konsekuensi keluhuran manusia sebagai citra Allah. Lalu di manakah kita dapat menemukan keluhuran manusia sebagai citra Allah? Yang pertama, manusia dikaruniai akal budi. Dengan akal budi, manusia dapat mengerti, juga dapat menyadari dirinya sendiri. Selain itu, manusia juga dapat mengerti dan menyadari apa saja yang ada di luar dirinya. Dengan akal budi pula, manusia bisa mengembangkan dirinya. Lalu manusia juga bisa membangun hubungan yang khas dengan sesama. Yang kedua adalah kehendak bebas. Dengan kehendak bebas, manusia dapat bertindak dan melakukan sesuatu dengan sengaja. Manusia itu juga bisa punya kemauan dan tahu dan sadar apa yang akan dia lakukan. Namun, tindakan tersebut dituntut sebuah sikap tanggung jawab. Tentu harus sesuai dengan hati nurani. Yang ketiga adalah kekuasaan. Manusia memperoleh anugerah untuk menguasai. Menguasai yang dimaksud di sini adalah supaya apa yang diberikan oleh manusia itu dapat dikembangkan dengan semaksimal mungkin. Tentu nantinya dipergunakan untuk bersama. Jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Lalu yang keempat, keluhuran manusia itu tercermin juga dalam raga, jiwa, dan roh, atau yang kita kenal dengan struktur dasar manusia. Yang disebut raga adalah badan kita. Hal ini tentu bersifat fisik atau material, dapat disentuh, dapat diraba, dapat dilihat. Dan raga ini nanti dapat mati. Yang kedua ada jiwa. Yang dimaksud jiwa di sini adalah sifat dasar manusia yang imaterial atau tidak bermateri, tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasakan, tapi pengaruhnya itu dapat kita alami atau pengaruhnya dapat kita rasakan. Misalnya apa? Emosi. Misalnya apa?
yang lain adalah pemikiran-pemikiran kita. Lalu yang ketiga adalah roh. Roh adalah sesuatu yang memberikan hidup kita. Kita dapat hidup karena ada roh dalam diri kita. Dalam bahasa Alkitab, roh di sini disebut sebagai hembusan nafas dari Allah. Lalu apakah ada ajaran gereja mengenai keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah? Tentu ada. Kita memperolehnya dari KGK atau Katekismus Gereja Katolik. Ada beberapa nomor yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah KGK 357. Disebutkan bahwa manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Maka manusia itu bukan sesuatu, melainkan seorang. Manusia mampu mengenali dirinya sendiri. Manusia juga mampu menjadi tuan atas dirinya, lalu mengabdikan diri dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Lalu dalam KGK 358 dikatakan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Tadi kita sebutkan ada manusia diberikan anugerah kekuasaan. Tetapi manusia itu sendiri diciptakan untuk melayani Allah. Manusia diciptakan untuk mencintai Allah dan untuk mempersembahkan seluruh ciptaan kepada Allah. Dalam Katekismus Gereja Katolik 360, umat manusia merupakan satu kesatuan karena asal yang sama. Karena Allah menjadikan dari satu orang saja semua bangsa dan umat manusia. Ini bisa kita ambil dari kisah Adam dan Hawa. Lalu pandangan yang menakjubkan yang memperlihatkan kepada kita umat manusia dalam satu kesatuan asal yang sama, yang berasal dari Allah. Lalu dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 361, ini berkaitan dengan hukum solidaritas dan cinta. KGK ini menegaskan kepada kita bahwa kendati kita itu beraneka ragam, kita punya ciri masing-masing, kita punya kemampuan yang berbeda, tapi kita semua adalah benar-benar saudara dan saudari. Jadi kita semua itu sama. Lalu yang terakhir dalam KGK 362, pribadi manusia yang diciptakan menurut citra Allah adalah wujud jasmani sekaligus rohani. Tadi kita kenal dalam struktur dasar manusia ada yang bersifat jasmani dan juga yang bersifat rohani. Kita semua adalah citra Allah. Kita hendaknya menghargai sesama manusia, bagaimanapun keadaan fisik, lahiriah, dan sifat-sifatnya. Kita berkewajiban menjaga dan mengembangkan martabat, mengembangkan kebaikan-kebaikan diri, supaya bermanfaat bagi sesama kita. Untuk itu, tak ada yang bisa meremehkan satu manusia dengan alasan apapun. Semua manusia adalah sesama dan saudara dalam Allah.